Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang mengenal keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu supaya peserta didik dapat mengenal keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, serta dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu adalah keberagaman. Jadi anak-anak, keberagaman itu adalah keadaan yang dapat menunjukkan adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berupa suku, agama, budaya, bahasa daerah, adat istiadat, pakaian adat, makanan khas, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman yang berbeda-beda. Tetapi seluruh rakyat Indonesia itu tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi selanjutnya yaitu adalah keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, adat istiadat, bahasa, dan budaya. Anak-anak, Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan 3 contoh suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Jadi contoh yang pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa itu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan contoh yang kedua yaitu suku Sunda. Suku Sunda itu meliputi Jawa Barat. Contoh yang ketiga yaitu suku Batak. Suku Batak itu meliputi Sumatera Utara. Sikap menghargai keberagaman suku. Yang pertama yaitu berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku ya. Dan yang kedua yaitu saling menghargai adat suku lain. Dan yang ketiga, anak-anak tidak boleh mengejek bahasa daerah temannya ya. Dan yang terakhir yaitu adalah saling bekerja sama dan saling membantu sesama teman. Selanjutnya yaitu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, Indonesia itu menjamin kebebasan kepada setiap warga negara yang memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi anak-anak, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu ada Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Sekarang untuk tempat ibadahnya ya. Jadi kalau agama Islam itu tempat ibadahnya itu di masjid. Kalau Kristen Protestan itu tempat ibadahnya di gereja. Katolik itu juga di gereja ya. Hindu itu tempat ibadahnya adalah di pura. Dan Buddha itu di vihara. Sedangkan yang terakhir yaitu Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Sikap menghargai perbedaan agama. Yang pertama, menghargai teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada siapapun. Dan yang keempat yaitu adalah berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu adalah mengucapkan selamat pada hari besar keagamaan untuk saling menghormati. Selanjutnya yaitu adalah keberagaman budaya di Indonesia. Jadi anak-anak, budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, selanjutnya anak-anak, itu ada bentuk-bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini yang pertama yaitu adalah rumah adat. Di
sini ada contoh ya, rumah joglo. Rumah joglo ini berasal dari Jawa Tengah. Yang contoh yang kedua yaitu ada rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Yang nomor 2 yaitu adalah pakaian adat. Yang pertama itu ada kebaya. Kebaya itu berasal dari Jawa. Yang nomor 2 itu ada payas agung. Payas agung ini berasal dari Bali ya. Yang nomor 3 yaitu adalah tarian daerah. Yang pertama contohnya ada tarian saman. Tari saman ini berasal dari Aceh ya. Yang kedua itu contohnya ada tari jaipong. Tari jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Yang keempat itu ada lagu daerah. Yang pertama, contoh yang pertama itu ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Itu berasal dari Kalimantan. Yang kedua itu ada lagu Papuse. Papuse itu berasal dari Papua. Yang terakhir yaitu yang nomor 5 itu ada makanan khas daerah, yaitu ada papeda. Papeda berasal dari Papua dan rendang. Rendang ini berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adalah manfaat keberagaman. Jadi anak-anak, manfaat keberagaman ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu adalah menjadikan bangsa Indonesia kaya akan budaya. Yang ketiga, menjaga sikap saling menghargai. Yang keempat itu adalah menjadi daya tarik wisata. Dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu adalah mempererat persaudaraan antar warga. Jadi anak-anak, sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman yang pertama yaitu sikap yang baik ya, yaitu meliputi menghargai perbedaan, saling membantu, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, bekerja sama dengan semua teman. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerukunan. Sedangkan yang kedua yaitu sikap yang tidak baik, yaitu meliputi mengejek teman karena perbedaan suku atau agama. Yang kedua yaitu adalah membeda-bedakan teman. Dan yang terakhir yang nomor 3 yaitu adalah bertengkar karena perbedaan. Itu semua tidak boleh ya anak-anak.